role of the game-nya Pak Bonarges? Ya, Pak Tristan masih di sini? Kalau enggak diganti Pak Sumarlin. Ya, boleh deh. Ya, Pak Munir dengan Pak Sumarlin. Lalu dari pihak Kristen ada Bu Sofi dan Bu Uti, ya. Ya. Silakan sampaikan sesuai dengan keimanannya masing-masing, ya. Nanti biar publik yang menilai, ya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Ya, mungkin bisa dimulai dari siapa yang mau mulai duluan? Ya. Pak Munir ya. Oke, yuk. Silakan ya, Pak Munir. Ya, mengenai bayi ya yang meninggal ya. Ada yang menyatakan bahwa keadaan itu menjadi anugerah ya, kata para ulama itu bagi orang tuanya. Karena anak tersebut meninggal dalam keadaan yang suci. Jadi nggak mungkin ya, kalau di Islam itu kan setiap bayi ya yang masih belum balik itu kan dalam keadaan suci. Karena belum ditetapkan hukumnya. Pada itu suci ya pasti masuk neraka, masuk surga ya. Adapun yang dimaksud dengan bayi atau anak kecil, anak yang belum balik itu kan belum ditetapkan hukum. Padang mahsyar itu akan menjadi penolong juga bagi orang tuanya, ya, karena mereka itu belum memiliki kesalahan atau dosa. Ya. Walaupun dia nggak nurut, misalkan itu kan belum dijatuhkan dosa, karena dosa itu hanya atau hukum itu diperuntukkan untuk orang yang sudah balik. Tapi apakah emang apakah benar gitu kalau tuduhan misalkan selama ini bayi itu udah dosa karena dikandung setelah dilahirkan orang tuanya setelah sakit? Mungkin enggak demikian. Itu kan di luar kesadaran bayi ya. Jadi kalau menurut saya itu bukan termasuk dosa ya. Dan saya akan membacakan hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa dari umatku mempunyai dua parat ya. Parat itu kematian anak ya, kematian anak. Maka ia akan masuk surga. Maka Aisyah berkata, aku rela berkorban demi ayahku. Bagaimana nasib yang hanya mempunyai satu anak kecil yang mati? Beliau bersabda, bagiku pula yang mempunyai satu parat atau anak kecil yang meninggal. Wahai wanita yang menyepakati kebaikan, Aisyah berkata lagi, bagaimana umatku yang tidak mempunyai parat atau tidak mempunyai anak meninggal? Beliau bersabda, maka akulah parat bagi umatku. Jadi maka Rasulullah adalah penolong bagi itu ya, bagi ibu ya yang tidak mempunyai anak meninggal. Mereka tidak pernah mendapati musibah seperti kematianku. Nah, sebentar lagi ya. Hadis itu kan menjelaskan ya mengenai Nabi ya yang ditanya tentang orang tua yang kehilangan dua anak ya yang meninggal. Dalam istilah hadis itu kan disebut sebagai parat. Dari hadis itu Aisyah menganggap ya bahwa ditinggal satu anak juga merupakan sebuah pukulan memang bagi kesusahan gitu bagi orang tua. Tapi maka setelah itu Aisyah secara tegas ya menyampaikan bahwa Nabi pernah mengatakan jika orang tua ditinggal satu saja anaknya yang belum balik, dia akan masuk surga. Jadi dijamin mungkin ya. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Munir. Nah, ini ada dari Bu Sofi, ada mungkin data pembanding ya. Mungkin bisa diterangkan seperti apa sih, Bu? Ya, ini kalau ada yang lain ya. Apa yang tadi Pak Munir sampaikan. Jadi ini juga diriwayatkan oleh Aisyah sebagai Ummul Mukminin, ya, ibu kaum orang beriman katanya. Suatu ketika seorang bayi meninggal, maka aku katakan beruntunglah dia. Apakah dia akan menjadi burung dari burung-burung surga? Kemudian Nabi Anda menjawab,
tidak tahukah kamu Allah telah menciptakan surga serta menciptakan penghuninya dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya. Jadi belum tentu, tergantung dari tulisan atau takdir anak itu. Nah ini kita lihat. Ini yang tadi dikatakan oleh Kevin, ya, bahwa di setiap orang di dalam perut ketika diciptakan itu sudah ditulis. Lihat nih, amalnya, rezekinya, ajalnya, ya, kemudian sudah ditentukan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, dan sungguh seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka. Jadi dia melakukan perbuatan orang-orang bejat gitu ya. Kemudian udah mau masuk neraka nih, cuma sejengkal aja. Kemudian takdir Allah mengatakan dia masuk surga. Dia tidak masuk surga. Ini bukan hingga dia beramal ya. Ini terjemahan Indonesia keliru. Anda harus baca bahasa Arabnya. Ya. Hingga catatan atau takdir daripada Allah itu mendahuluinya atau mengambil alih sehingga dia masuk surga. Karena dia udah ditentukan masuk surga. Kemudian ada juga orang yang seumur hidupnya ini baik, pokoknya beramal, soleh, sama orang tuanya baik, pokoknya melakukan amal-amal penghuni surga. Cuman sejengkal dia mau masuk surga, tapi karena dia ditulis waktu bayi sudah masuk neraka, sudah ditakdirkan, maka catatan atau takdir daripada Allah ini sudah mendahului, sehingga dia masuk neraka. Sehingga semua amal baik, perbuatan apapun gak ada gunanya, karena yang menentukan adalah takdir daripada Allah Anda. Jadi gak benar kalau bayi itu harus selalu pasti masuk surga. Nah di dalam bagaimana dengan kata Alkitab sendiri? Alkitab dengan jelas menyatakan seperti ini. Ini Mazmur Daud ya, ketika dia berdosa terhadap Bathsheba dan ditegur oleh Nabi Nathan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Anda bisa lihat ini. Ini adalah Mazmur 51 ayat 5. Ya, kemudian di kitab Hosea Hosea 12, kalau gue nggak salah inget ya, kayaknya Hosea 12, let me see. Jadi konsep Kristen tidak demikian, ya, bayi itu tidak dilahirkan dengan putih sebagai Hosea 12, katakan akan menghukum Yakub dan akan memberi balasan kepadanya dengan perbuatannya. Di dalam kandungan dia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ini Anda lihat ini ayat 3. Makanya namanya Yaakov. Yaakov itu selain berarti tumit juga berarti dia penjegal atau penipu. Makanya namanya Yakub ya, Yakub namanya. Di dalam kandungan dia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya dia bergumul dengan Allah. Nah, konsep Alkitab kita ya, ini saya ambil dari materi saya, berbeda dengan Islam. Jadi kalau Islam tadi mengatakan tidak ada dosa waris, ya, itu tidak demikian dengan Alkitab kita. Sebentar ya, saya. Jadi Alkitab mengatakan kita tidak dilahirkan seperti kain putih. Sebentar. Nah, penghakiman itu beda konsepnya. Jadi karena Muslim itu tidak mempunyai kitab Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka konsep dosa, keselamatan, dan bagaimana kita bisa diselamatkan itu nggak ada benang merahnya, nggak nyambung. Nah, di dalam kekristenan kita harus melihat konsep ini dari mulai kitab Taurat. Apa sebenarnya yang terjadi pada Adam? Ya, Adam yang pertama, manusia hak Adam, dengan ketidaktaatan hak Adam, manusia yang pertama, maka penghakiman dan kutuk itu telah masuk ke dalam dunia. Ketika Adam berdosa, ada yang namanya rasa malu. Ya, itu yang pertama kali terjadi. Kemuliaan Allah itu hilang dari Adam. Jadi tadinya dia seperti
Kalau orang Yahudi percaya dia ditutupi seperti sinar kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dia walaupun dia telanjang, tapi dia tidak merasa malu. Ya, ketika dia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan ini hilang. Makanya dikatakan kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah atau the glory of God. Sehingga dia menyadari telanjang. Kemudian bersama dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, ada ketakutan. Dia bersembunyi dari Allah. Ya, dia bersembunyi dari Allah. Kemudian hubungan dengan Tuhan terputus, jadi diusir dari Taman di Eden. Dan ada guilty atau perasaan bersalah untuk masuk. Ya, jadi penghakiman bagi orang Kristen itu bukan nanti, bukan di akhirat. Penghakiman itu sudah dijatuhkan Tuhan di Taman di Eden. Di Taman di Eden, Adam itu membawa dosa dan kematian atau maut untuk menerima sengatnya atau kuasanya. Dan membawanya masuk ke dalam dunia. Kemudian menginfeksi semua ras manusia dengan kuasa maut. Ya, makanya Rasul Paulus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya, hai maut, di manakah kuasamu? Karena kuasa maut telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Ya, jadi Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Ketika di Kejadian 2, dia berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, kecuali pohon pengetahuan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, jangan kamu makan. Pada hari kamu memakannya, I will make sure you die. Mot tamot itu artinya aku pastikan kamu pasti mati. I will make sure you die. Ya, jadi yang menciptakan kematian itu bukan iblis. Iblis tidak menciptakan kematian, teman-teman. Ya, iblis nggak punya kuasa. Yang menciptakan neraka dan kematian adalah Tuhan. Dan Tuhan yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Tapi kematian ini tidak punya sengat. Jadi kematian itu ada, tapi tidak punya kuasa selama Adam tidak berbuat dosa. Ya, begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka kematian ini diberikan sengat atau diberikan kuasa. Sehingga bersamaan dengan jatuhnya Adam, dia membawa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia. Sehingga kematian ini diberi kuasa, diberi sengatnya. Semua manusia harus mati. Ya, nah inilah yang dikatakan Rasul Paulus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus mengatakan, sekarang hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sebab Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian. Alkitab mengatakan dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah dosa dan kematian. Ya, jadi Yesus itu mengalahkan kematian dengan cara bangkit dari kematian. Nah, oleh karena kita ini sperma atau zerah benihnya Adam, kita dikatakan kita ini sperma di dalam in the loins of Adam, kita ini sperma di dalam buah pinggangnya Adam. Sehingga seluruh keluarga Adam, kita yang punya darah atau punya spermanya Adam, ini sudah dalam posisi memalukan, bersalah dan kena kutuk. Saya kasih ada contoh. Kalau saya pakai contoh, kadang-kadang saya suka pakai gini. Kalau bapak saya koruptor misalnya, ya, saya nggak berbuat, yang korupsi bapak saya gitu. Tapi sebagai anaknya, sebagai keluarganya, saya turut kena getahnya. Saya turut kena kutuknya. Ya, kenapa? Saya turut menanggung kesalahan bapak saya ini. Saya dikucilkan, harta saya disita sama negara, ya, saya nggak bisa kuliah, jatuh miskin, dihina sama keluarga, dicibir sama masyarakat. Contoh misalnya anak PKI, ya, walaupun dia mungkin belum lahir, mungkin kakeknya yang PKI, tapi karena keturunan PKI ini nggak bisa hilang, itu terus menerus sampai kepada keturunannya. Saya kasih ada contoh di Timur Tengah, ada seorang anak muda nih yang katanya dia itu nggak bisa melanjutkan kuliahnya. Kenapa? Karena ibunya itu dikenal sebagai seorang pelacur. Jadi keluarga ini sudah terkenal namanya nama jelek, nama buruk. Dia nggak ngapa-ngapain, dia anak baik-baik, dia pengen kuliah. Tapi dia tidak diterima di situ karena keluarganya itu image-nya sangat buruk. Ya, jadi keluarga Adam itu sudah image-nya sangat buruk di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita semua mati. Ya, dunia ini sudah mati. Karena itu Yesus di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia nggak mau kita terhilang. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, diberikan hidup yang kekal. Nah, ini bedanya. Jadi kita ini, keluarga Adam ini sudah dalam posisi memalukan,
bersalah dan kena kutuk. Kita tidak dilahirkan seperti kertas putih tanpa dosa, seperti pengertian dalam Islam. Kita dilahirkan sudah ada rasa malu, ketakutan, rasa bersalah. Makanya kita nggak bisa hubungan dengan Allah. Ya, Ya, tadi saya baik. bacakan Mas, sebentar, belum. Mungkin bisa dipersingkat dikit Bu ya. Nanti ada dari pihak sebelah juga Bu bisa menyampaikan. Dipersingkat. Bagaimana caranya aku menyingkatnya ya? Mungkin ditahan dulu, di-keep dulu, nanti disambung lagi gitu. Oke. Kalau saya boleh kasih sedikit aja 2 menit ya, 1 menit. Ya, sorry Bu. Jadi kesimpulannya ya adalah seperti ini. Misalnya ada orang yang di penjara ya, ketika dia beranak pinak di dalam penjara ya dia tetap dalam dalam status anak penjara gitu loh. Jadi ya misalnya orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi karena statusnya dia adalah anak ya anaknya juga. Kalau anak haram itu gimana Bu? Dia anak ikut haram. mengambil akibat yang mendapat akibat dari itu. Kalau anak haram nggak tahu Bu Sofi. Ya seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan apa Bu Sofi itu dosa waris ya. Ya, jadi dosa waris itu bukan kita mewarisi dosa Adam, bukan. Efek. Akibat daripada apa yang Adam lakukan. Kutuk dan dosa itu masuk ke dalam dunia. Iya. Karena Rasul Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua dosa itu, semua manusia sudah berbuat dosa. Kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Seorang anak kecil yang umurnya 3 tahun nggak usah pakai diajarin bagaimana mencuri, bagaimana berbohong. Dia akan tahu dengan sendirinya karena dia sudah mempunyai kecenderungan itu gitu loh. Itu yang dimaksud dengan dosa waris gitu. Baik. Karena ya mungkin dari kuat sekali. Dari Muslim kita bisa tanya ya, seperti apa sih dari mana sih asal dosa itu, dan apa akibat dari dosa itu? Tadi kalau sudah disampaikan dari Kristen seperti itu, dari pihak Muslim kira-kira siapa yang bisa mau menanggapi tadi ya kaitannya tentang. Ya. Jadi dari mana asal dosa itu dan apa akibat dosa itu, dan apakah bisa bagaimana cara kita selamat gitu, mendapatkan keselamatan itu ya. Baik ya, pertama-tama menanggapi tentang hadis tadi ya, hadis Aisyah ya, katanya itu ya, secara umum ya, bahwa ada hadis lain juga yang menyatakan bahwa setelah Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunannya dari sulbinya, diperlihatkan ini yang akan masuk surga, ini yang akan masuk neraka. Seperti itu. Kaitannya dengan bayi-bayi. Kita itu yang di hadis Aisyah tadi itu Rasulullah menafikan Aisyah. Itu secara hukum umumnya gitu. Kita tidak tahu gitu. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala akan perbuat terhadap mereka secara umum. Meskipun kemudian ada hadis-hadis yang mengkhususkan ya. Misalnya kaitannya tentang hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Saya kenal Al-Albani bahwa anak-anak mukmin yang akan ditanggung oleh Ibrahim. Adapun kaitannya dengan anak-anak dari yang lahir, anak bayi yang lahir dari non muslim gitu. Berbeda pendapat para ulama. Kaitannya tentang anak-anak secara umum ini, bayi-bayi yang lahir, silang pendapat di kalangan para ulama. Dan ini bukan termasuk di antara usul Ridho yang meyakini ini, meyakini itu sesuai dengan pendalilan masing-masing. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi kalau kami ditanya bayi yang lahir kemana, kami jawabannya tidak tahu. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa itu asal dosa dan akibat dampak dari dosa itu apakah ada seperti itu? Ya, asal dosa dari pelanggaran yang dilakukan manusia, dan akibatnya manusia akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kaitannya dengan dosa itu. Seperti itu ya. Teknisnya seperti apa? Ada yang begini, ada yang begitu, itu teknis ya. Kaitannya dosa ya, dari apa yang manusia perbuat, dari pelanggaran. Teknisnya mungkin ada yang seperti ini, seperti itu.
Kalau kemudian dikatakan apakah karena Adam berdosa kita semua akhirnya ikut merasakan dampak dari dosa itu? Kalau dikatakan dampak, iya. Dampaknya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Bapak kita dari surga. Dan kita berada di bumi ini. Namun semua itu juga di antara hikmah pencipta kita. Bahwa memang segala sesuatu sudah dia sudah dia plan, sudah dia master plan ini semuanya. Dan manusia adalah ciptaan yang lain ya, untuk diberi ujian di muka bumi ini. Siapa yang taat dan siapa yang melanggar atau berdosa. Kurang lebih itu Pak yang saya terkait jalan keselamatan yang di dalam Islam itu seperti apa, Pak? Baik, jalan keselamatan adalah kembali kepada pencipta ya, mengagungkan dia semata gitu, mentaatinya gitu. Karena sebab Bapak kita dikeluarkan dari surga adalah sebab tidak mentaati gitu. Sebab iblis juga dikeluarkan dari surga juga sebab tidak mentaati. Kurang lebih seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Dan cara kembalinya itu adalah kembali kepada sang pencipta ya, istilahnya manut apa yang dia sampaikan, seperti apa caranya ya, dan dia sampaikan caranya untuk kembali yaitu beribadah kepada dia satu-satunya, mengagungkan dia dengan segenap cinta, segenap pengharapan dan segenap rasa gentar yang ada pada diri kita ya. Kurang lebih itu Munir. Sedikit ya, tentu kalau penjelasan saya ini gampang banget ya, artinya jelas banget. Kalau asal usul dosa itu kan kita ketahui ya dari Nabi, asal usulnya ya yang manusia ya dari Nabi Adam ya, dan Nabi Adam sudah diterima ya, terima tobatnya ya, artinya udah clear ya untuk dosa Adam ya. Jadi tergantung kita, kalau keselamatan kita ya tergantung kita. Kan Adam sebelum Adam seluruh manusia selain Adam itu kan semuanya adalah turunan ya gitu kan. Jadi nggak ada dosa yang kita ambil dari Nabi Adam. Dan untuk keselamatan ya, untuk keselamatan bagi kita ya, untuk ya jelas kalau di Islam menjalani rukun Islam dan rukun iman itu aja yang telah berawal dari Adam itu tidak berdampak sampai ke kita ya, kalau dalam Islam seperti itu Pak ya. Enggak, iya. Ya, boleh saya tambahkan. Oke. Boleh saya ya, silakan. Ya. Dari pihak Kristen mungkin boleh ya nanti setelah ini Bu ya. Oh, ya. Itu kan Nabi Adam setelah menerima taubat gitu. Ya, Tuhan telah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa, telah mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Nah, itu kan telah mana Allah telah gitu kan mengampuni Adam dan Hawa ya, itu aja. Ya. Ya, mungkin dari pihak Kristen bisa dilanjutkan terkait keselamatan ya. Ya, boleh saya tambahkan Pak. Jadi kalau saya dengar ya pendapat dari Pak Munir ya tadi, lalu dikatakan bahwa ya melakukan amal apa gitu ya masuk surga gitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang mengatakan atau yang menentukan bahwa Allah sendirilah yang menentukan ya, walaupun ya seorang itu dia berbuat baik, amalnya banyak, tetapi semua kembali kepada ridho Allah ya kan, dan Allah lah yang menentukan gitu. Allah lah yang menentukan apakah dia masuk surga atau neraka. Jadi Allah mempunyai kedaulatan yang sungguh-sungguh sesuka hati Allah aja gitu kan. Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Nah, pertanyaan saya Pak, siapa orang-orang yang rugi itu? Apakah Pak Munir termasuk yang rugi karena disesatkan oleh Allah gitu? Ya, lalu barang siapa yang telah disesatkan ya, Al-A'raf 186, barang siapa telah disesatkan baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan gitu loh. Jadi yang saya ambil kesimpulan di sini semuanya atas suka-suka Allah gitu. Ya kan? Ya, nah, bagaimana penjelasan dari Pak Munir? Pertanyaannya bagaimana nasib Pak Munir?
Apakah Pak Munir masuk dalam orang yang disesatkan atau mendapat petunjuk? Itu aja, Pak. Ya, tentu kalau jawaban saya ini simpel ya, dan mudah dimengerti mungkin. Kalau menurut saya orang yang disesatkan itu ya, itu atas kehendak dia sendiri. Misalkan gini, misalkan di Islam itu sudah jelas ya, sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu apa ya, orang yang fasik ya, dan orang yang fasik itu adalah orang yang akan ditutup hatinya gitu ya, dan itu yang disesatkan oleh Allah karena dia enak dengan kefasikannya gitu. Nah, Walaupun ancamannya jelas sudah gitu kan. Nah, boleh tanya lagi, Lalu, Pak? Boleh tanya lagi, kan? Ya. Kan Bapak mengatakan orangnya dia disesatkan oleh Allah karena dia fasik. Sekarang pertanyaannya, apa kuasa Allah gitu? Maksudnya apa kuasa orang yang disesatkan itu? Ketika Allah sudah menyesatkan, apakah mungkin dia bisa kembali, Pak? Ini yang menyesatkan Tuhan sendiri, Pak. Bagaimana dia bisa kembali? Sedangkan yang menyesatkan adalah Allah sendiri, gitu. Iya, tentu Allah itu tidak bisa disalahkan, Bu ya. Itu kan Allah sudah memberi peringatan. Ya, inilah yang namanya kita takdir, sudah kan, Pak? Takdir kan ini? Enggak, ya? Bukan takdir. Takdir itu kita sendiri yang milih ya. Sudah jelas hukumannya kalau 3 kali misalkan ke Jumat 3 kali berturut-turut itu adalah orang fasik ya, dan akan disesatkan dan akan ujung-ujungnya memang enak di dunia, tapi ujung-ujungnya su'ul khotimah gitu dalam kematiannya gitu kan. Jadi Allah memberi peringatan lagi gitu. Boleh gampangannya itu kan bertobat gitu kan, selalu bertobatlah kan gitu. Tentu kita harus bertobat untuk mencapai merubah takdir ya, takdir yang sudah disesatkan tadi oleh Allah kan gitu. Ya nggak bisa, Pak. Kalau begitu menurut saya Bapak mengatakan kepada saya bahwa Tuhan Bapak itu kurang kuasanya, Pak. Ketika Tuhan sudah menyesatkan, siapa yang sanggup kembali gitu loh. Ketika Allah ya udah kalau siapa yang sanggup? Nggak ada jalan untuk kembali ketika orang sudah disesatkan oleh Allah. Allah tanpa pengampunan, lalu setelah disesatkan dia mengazab orang itu, dilempar ke neraka yang pedih. Ini menurut saya ini kejam banget gitu loh, Pak. Ini tentu kalau nggak mau disesatkan, ya harus turuti perintah Allah, segala perintah Allah. Kalau disuruh Jumat ya sholat gitu kan. Nah, itu dalam waktu dalam jangka berapa lama yang begitu, Pak? Berapa lama ya, kesalahan kalau orang misalkan itu sehingga membuat dia disesatkan oleh Allah? Ya, asal ini tergantung nanti kalau dia sakaratul maut ya. Kalau sakaratul maut itu ujung-ujungnya dia tidak mampu ya terhadap godaan setan yang waktu itu datang berupa ibunya, berupa ayahnya, berupa saudaranya yang menyeru kepada kesyirikan atau percaya kepada Tuhan selain Allah, justru dia kafir gitu. Nah, siapa orang yang dilindungi ya? Orang yang dilindungi saat sakaratul maut yaitu orang-orang yang beriman. Dia akan terbebas dari godaan setan saat dia sakaratul maut. Yang mana diceritakan ya, orang sakaratul maut itu haus ya. Silakan, ibaratkan walaupun mau minum 1 laut itu habis gitu, tapi masih haus gitu, saking hausnya. Jadi setan itu membawa air, asalkan kau minum air ini, asalkan kamu menyembah selain Allah, menuhankan, percaya kepada Tuhan selain Allah, kamu akan saya kasih air, kan? Kalau orang yang hatinya waktu di dunia tidak beriman ya, banyak maksiatnya, tentu mungkin nggak akan dilindungi oleh Allah, akan tergoda oleh setan tersebut. Ya baik, mungkin seperti itulah yang keimanan yang diimani Pak Munir. Ya. Mungkin ada dari Bu Sofi mau menanggapi. Ada yang mau tanya dulu, kayaknya di Zoom ada yang mau tanya. Takdir tidak dapat dirubah, Munir ngaco katanya Pak Pekduran ya. Iya, takdir itu nggak bisa dirubah, Pak. Ada, ketika ada Umar bin Khattab kurang hafal juga ceritanya. Iya, takdir itu. Iya, memang ada ya para sahabat ya yang protes ya ke Umar bin Khattab. Bukankah takdir itu sudah ditetapkan Allah? Lalu kita apakah bisa gitu mengubahnya? Takdir itu memang kejam. Kita beralih kepada takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Kalau lebih gitu kisahnya ada memang itu. Dan
takdir bahwa bisa Jadi kita kesimpulannya memang Allah memegang satu daulat, suka-suka dia mana yang dia mau selamatkan, mana yang tidak. Betapapun orang yang tidak dia selamatkan itu telah melakukan amal ibadah. Jadi ini kesimpulannya adalah riskan sekali Pak untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena tidak ada jaminan keselamatan sama sekali. Ketika Bapak sudah beramal setengah mati, tiba-tiba Allah tidak suka sama Bapak. Ya karena Bapak mungkin menurut dia rambutnya klimis atau gimana gitu. Lalu Bapak tidak mendapatkan ini rahmat atau ridho Allah. Karena semuanya Bapak memberikan kesimpulan kepada saya, semua tergantung dari kedaulatan dan suka-suka Allah. Iya kan? Ya, Yang tentu Allah itu ngasih pilihan, Bu ya, ngasih Orang pilihan. hitam tidak masuk surga. Iya. Yang masuk surga itu orang yang putih-putih. Oh ada ya ayatnya. Ya, betul. Mm-mm. Ya, karena tentu ini kita harus namanya selalu takdir. berharap ya. Mm-mm. Berharap ya supaya kita terjauh dari takdir yang buruk, kan gitu. Nah kalau di Kalau Alkitab udah kami kita- Pak ya, Pak saya mau ceritakan di Alkitab kami itu Ya, berkata ceritain sangat- Bu, kalau dari Ya. kitab Alkitab seperti apa? Ya, di Alkitab kami bicara nih doa Rasul untuk murid-muridnya. Nah, kalau itu kan perkataan Muhammad yang mengatakan dia dapat wahyu dari Allah bahwa Allah menyesatkan. Tetapi ini ya 1 Tesalonika 2 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang kepada yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya kamu tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya gitu ya. Jadi ini ada keteguhan yang luar biasa. Ya dia hanya menasehatkan supaya kami bersiap-siap dalam menghadapi kedatangan Tuhan itu. Nah, ini perkataan Rasul yang benar, Pak. Ada jaminan, ada pengajaran dan bahkan ada bukti ya. Lalu Rasul itu percaya banget kalau dia itu akan masuk surga gitu loh. Akan bertemu dengan bapaknya, dengan pengutusnya gitu. Ini adalah perkataan Rasul yang benar. Tetapi ketika ada Rasul yang mengatakan Allah menyesatkan barang siapa yang mau dia sesatkan gitu kan. Lalu ada Rasul mengatakan aku sendiri nggak tahu kalau aku ini selamat atau tidak gitu loh. Lalu ada Rasul mengatakan amal ibadahmu itu nggak ada ininya gitu, nggak ada gunanya. Lalu untuk apa beriman gitu loh Pak? Pertanyaan saya kepada Bapak, untuk apa beriman gitu loh? Bahkan satu-satunya jaminan yang betul-betul menjaminkan Bapak adalah yang kalian semua akan mendatangi neraka. Ya kan? Tak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Itu adalah ketentuan bagi kalian. Itu Pak, itu satu-satunya ketentuan yang harus Bapak terima adalah Bapak akan mendatangi neraka. Nah, pertanyaan saya untuk apa Bapak beriman gitu loh. Beriman kepada Nabi. Itu Pak, terima kasih. Ya, tentu ini Bu ya, Islam itu mendatangi ya, kalimatnya kan sudah jelas, Nah, mendatangi iya. ya. Mendatangi, dan mendatangi itu belum tentu masuk, mungkin sekedar lewat gitu kan. Iya. Numpang lewat gitu kan. Permisi Pak kan itu. Misi penghuni neraka, gue cuma Ya, lewat dulu. lalu Suaranya di ayat kecil. selanjutnya, Sofi suaranya di kecil. ayat selanjutnya, di Numpang ayat lewat selanjutnya penghuni Allah akan maaf. Nuwun sewu penghuni neraka. Numpang lewat ya, iya. Oh iya, aduh, gosong. Aduh, sorry. Ya, maaf, numpang lewat ya. Nah, kalau kagak ada masuk neraka, ngapain numpang lewat penghuni neraka? Pak, itu nggak betul loh, Pak. kalau Ya, kalimatnya bahkan di dalam tidak hadis mengatakan, Pak dikatakan mereka dari penghuni neraka. Penghuni, kalau semuanya numpang lewat, nggak ada yang namanya penghuni neraka, Pak. Oke. Mungkin dari Pak Sumarlin bisa Ya, Pak Sumarlin, menjelaskan ya. Silakan Pak Sumarlin. Kalau Pak Munir soalnya dia nggak ada ayatnya Kaitannya nih. tentang Iya, betul. Wah, Pak Munir. Oke, sambil Pak Ya, Pak baik. Sumarlin cari-cari ayat. Udah. ini- Ya, Pak Sumarlin ya, silakan. Ya, silakan yang mau masuk neraka, silakan. ya. Loh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali banyak Bapak Ibu sekalian
Ya, pertama tadi menanggapi soal takdir ya. Secara kauniyah, secara umum, secara hukum asalnya, bahwa semua itu di bawah kendali Sang Pencipta. Kalau di dalam ajaran Islam demikian, di bawah kendali, di bawah kehendaknya, di bawah pengaturannya, di bawah ketetapannya, keseluruhannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kenapa dia harus ciptakan malaikat, ciptakan manusia, kenapa harus diciptakan neraka, surga, kenapa harus masukkan ini ke surga, masukkan ke neraka. Namun juga dia dengan segala hikmahnya menciptakan kita, makhluk yang lain, diberi syariat. Secara syar'i ya ada ketetapan-ketetapan kaitannya tentang siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka, bagaimana jalannya, teknis-teknisnya. Itu bentuk daripada hikmah-hikmahnya. Secara umum ya di dalam Islam ada 3 golongan yang memahami tentang takdir ini. Ada istilahnya kaum qadariyah. Kaum qadariyah itu yang mengatakan ya, kita ini pokoknya kita yang menentukan kita ke surga atau neraka ya diri kita sendiri, amal kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Ini kaum qadariyah, kata Rasulullah, jangan kamu datangi, jangan kamu jenguk dia kalau sakit, kalau orang begitu. Maksudnya, tapi bukan berarti kalau ada yang berpemahaman begitu kita nggak boleh jenguk ya. Mungkin beliau tersilap bisa kita nasihati. Gitu. Terus ada kaum Jabriyah ya. Oh, kita ini sekarang sudah ditakdirkan, kita ini kayak robot saja, tinggal mengikuti semuanya. Gitu. Ya ada kaum yang pertengahan, yang mengikuti jalannya para pendahulu agama ini. Ya, kata Umar ya, bekerjalah ya, karena sesungguhnya langit itu. Tolong tadi Allah menciptakan neraka tadi. Gimana? Berarti Allah itu menciptakan neraka untuk manusia juga ya Pak ya, kalau di dalam Islam ya? Iya, untuk yang melanggar syariatnya. Ya, kalau di Ya. itu beda Pak dengan di Alkitab. Ya, baik. Apa-apa. Ya. Kemudian secara syariat ya, takdir, pembahasan syariat itu dibagi ya. Dibagi. Jenis-jenisnya, segala macam. Hanya saja ada 4 prinsip pokok yang harus kita pahami dalam memahami takdir. Pertama, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, di ujung semesta ini sampai paling dasar semesta, ujung ke ujung, baik yang nampak maupun yang tersembunyi bagi kita, tidak ada satupun yang terjadi kecuali sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ya memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian semua berdoa, wahai hamba-hamba. Jadi doa bisa dapat merubah takdir ya, kalau menurut kita. Wow, amazing. Gimana sih? Pak. Tadi katanya takdir nggak bisa dirubah, kata Sumarli. Ya, kita Ya, lanjutkan lagi mungkin. Takdir itu ada 2, ada musayyar, ada mukhayyar. Makanya Ya. kalau belajar Kamu takdir juga bisa mukhayyar, jangan kamu satu jelasin takdir. Ya, belum selesai kami. Belum selesai Pak Ya, Sumarlin. belum selesai Pak Sumarlin, Sabar silakan dulu ya. Ya, secara Pak Tristan, kauniyah sabar ya, dulu. mungkin itu yang disebut Pak Tristan tadi, saya musayyar, atau secara kauniyah ya, yang telah diberikan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di lauh Enggak. mahfuz. Aku mau Iya. persempit aja Pak Sumarli, jangan kemana-mana. Tadi dikatakan Allah sudah menentukan dari tulang sulbi Adam mana yang akan masuk ke neraka. Itu aja yang dibahas. Jangan takdir kemana-mana. Takdir jodoh, keuangan, gue nggak butuh. Surga neraka aja yang kita bicarakan. Ya baik, ini tentang itu juga. Makanya kami harus jelaskan juga prinsip memahami takdir. Gitu, mohon izin kami ini. Pertama sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kedua bahwa semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi prinsip ketiga bahwa menurut Pak Sumarlin, saya tegaskan lagi. Terjadi di atas menurut Pak Sumarlin, di dalam Islam Allah sudah menentukan siapa yang akan masuk neraka dari mulai tulang sulbi orang tua mereka, gitu ya? Iya. Saya tegasin lagi nih Coba Pak. tampilkan Arabnya tampilkan coba. Ya. Arabnya. Allah menciptakan Arabnya. Ya, kami nggak tahu Pak, Arabnya Pak. Nggak Ya harus tahu lah itu kode apa kodar gitu. Ya, tapi buntut-buntutnya diterjemahkan lagi kan ke sini sama aja. Baca aja langsung terjemahannya. Iya, meribetkan diri. Nah, baca aja Apakah terjemahannya. kami diizinkan melanjutkan atau gimana? silakan, Oke Pak. Pak, Silakan Bu saja, Sofi, silakan saja. ini ya Pak. Gak apa-apa, Pak Sumarlin, baca Pak aja Sumarlin. Arabnya. Sekarang saya pengen tegas dari Anda umat Islam. Allah menciptakan neraka bagi mereka. Saya pengen tahu nih, ya supaya saya nggak salah pilih Allah dong, ya nggak? Allah menciptakan neraka bagi mereka di saat
mereka masih berada di dalam sulbi orang tua mereka. Berarti Allah sudah menentukan masuk neraka apa enggak? Itu Allah yang menentukan. Kamu masuk neraka atau surga dari sejak kamu belum lahir. Betul enggak? Jawabannya mungkin 53, kita bisa ayat mendengarkan 53, penjelasan dari Pak Sumarlin ya. Silakan Pak Sumarlin, Oke. yang lain mohon mute dulu ya. Oke. Satu ayat Pak Sumarlin ya. Surat Az-Zumar 54 sampai 53 sampai 54. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Pak Ta'ala Sumarlin mungkin sudah mengampuni tahu ya. dosa-dosa semuanya. Ya, silakan Pak Sumarlin. Pak. Ya, yang tadi ayatnya ya ibadil ladzina asrafu ala anfusihim. Selanjutnya. Ya terus ini ya tadi secara kauniyah ini. Jadi di takdir itu dibagi dua ya, kauniyah syariah atau tadi yang ada yang musayyar, ada yang mukhayyar. Ya seperti itu. Secara kauniyah pencipta menetapkannya semua. Jadi bahkan apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita diskusikan, kata per kata yang keluar dari kita. Boleh saya tahu apa pertimbangannya Allah Bapak menentukan ini masuk surga, ini masuk neraka? Pertimbangannya apa, Pak? Kriterianya Iya, baik. buat Ya. Allah memilah. Satu Bu Sofi. Baik, ya. Yang dulu dijawab, nanti ditanya lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan-batasan takdir yang sifatnya mukhayyar tadi atau syariah. Orang yang masuk surga dimudahkan dia jalan-jalan untuk ke surga. Orang yang masuk neraka dimudahkan dia jalan-jalan ke neraka. Diberi hujjah, ditegakkan hujjah dengan mereka diturunkan surga. Apa alasannya? Apa pertimbangannya Allah? Ini kamu masuk surga, ini masuk neraka, gitu loh. Karena ini nggak ada di dalam Alkitab. Kita tidak. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmahnya. Kita tidak tahu hikmahnya segala macam. Hanya saja kita ini adalah penciptaan yang lain ya. Misalnya kan begini, kita tidak memilih buktinya kita tidak bisa memilih. Kita lahir di kalangan keluarga mana, dengan lingkungan, dengan ajaran apa, tidak bisa. Ada orang yang sama sekali hidup di dalam misalnya kekristenan seumur hidupnya tanpa mendengar Islam, sempat mendengar Islam. Ada yang begitu gitu. Siapa yang membuat itu gitu? Kemana dia gitu? Iya. Atau ada yang seumur hidupnya, anggaplah misalnya dalam Kristen, orang Islam itu masuk neraka. Ada orang Islam yang seumur hidupnya dengan Islam, ya kan, hidup dengan Islam segala macam. Ya. Kemudian dia kan tidak bisa memilih dia hidup di mana. Nah, ada namanya syariah. Ya. Syariah ini kemudian ditegakkan hujjah, gitu, tersampaikan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai hujjah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada dirinya, gitu. Bahwa ternyata, satu. Kedua, bahwa kita ini tidak tahu yang ditakdirkan untuk kita itu apa kecuali setelah dia terjadi, gitu. Ya. Maka wajib bagi kita adalah berusaha, gitu. Berusaha untuk mendekat kepadanya. Makanya tadi ini ranah-ranahnya syariah. Pencipta kita memberikan kita free will itu ada di level bawah dari free will, dari kehendaknya Bapak pencipta mengatakan kita. free will nggak bisa, Pak. Free will nggak masuk kategori dalam takdir, karena takdir itu sudah ditentukan. Kalau free will itu ya kebebasan Allah. Ya free will secara syariah, Bu ya. Nggak bisa, Pak. Kalau free will secara syariah. Kasih Al-Kahfi 29, Pak. Ya, silakan Pak Tristan, mungkin kalau kami ini agak ini silakan Pak, Bapak menambahkan kami ya, silakan. Pak Tristan, silakan Pak. Berarti jelaskan ke saya bahwa memang. Aduh, capek kali dan rangkan ini. Berulang-ulang sebenarnya. Bosan. Nggak apa-apa, bersabar. Namanya pengajaran diulang-ulang nggak apa-apa. Mungkin penonton yang lain belum dengar ya. Enggak, karena saya nggak sepakat. Saya sedikit Pak Tristan. Gini Bu ya. Ada yang gitu loh. Kalian itu katanya di dalam hadis sudah diciptakan sebelum dari lahir baru jadi sperma dan ditentuin surga neraka. Dan tolong dilepas screen-nya itu. Jangan muter-muter dong jawabnya. Jawab. Ya, oke. Sebenarnya Allah itu sudah tahu. Islam itu harus kami percaya kepada qada dan qadar. Qada apakah qada? Itu adalah ketetapan. Ada ketetapan mabni namanya. Ya, ada yang ketetapan azali gitu.
Contoh yang mabni itu kalau Ibu Sofiatun Kamu nimpuk orang, kayaknya kemana-mana. berdarah, Tadi hadis itu menyatakan Allah menentukan dari kayak mana saya tulang menerangkan sulbi. Ibu ini kayak mana lah, susah kali kalau komunikasi sama Ibu ini. Dicatat aja. Ya, Kapan mau sabar, jawabnya ini? bentar. Mau di framing Islam ini Bentar. ditakdirkan neraka surga dari Tuhan itu. Berarti itu Ya, akan baik, kuasa Bu. kalau saya mau begini. Nanti ada waktunya. Sebentar. Sebentar. Tadi hadisnya mengatakan sejak dari tulang sulbi Allah menentukan kamu menjadi penghuni neraka. Yang aku tanya yang ini loh. Jangan muter. Jangan di pressure gitu, Bu. Allah sebelum kamu dilahirkan kamu akan jadi penghuni neraka. Gitu aja loh. Nanti saya jawab dari nol. Oke, sekarang kita dengarkan dari Pak Tristan ya. Oke, silakan Pak Tristan. Bersabar. Ya. Pak Tristan di grup Tristan dan Pak Munir lawan Sofiatul gitu kan? Udah Pak, Iya, jangan lanjutkan. baper Pak, langsung Pak. Iya, kalau Bapak Ibu terus yang Iya, ngomong, Pak saya ngomong Tristan, ya. ya, langsung aja. Lanjut, kami dengar. Ya, lanjut. Ya, makanya Aneh tertib ya. orang ini. Oke, yuk. Silakan. Dalam Islam itu ada mukhayyar dan musayyar. Musayyar adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh Ibu lahir dari lahir rahim mana, ya, atau lahir di mana di Indonesia atau di mana, atau lahirnya itu normal atau cacat gitu kan, itu. Mungkin Terus Pak Tristan, kemudian mungkin ada yang maksud- mukhayyar. Mukhayyar itu takdir yang bebas memilih. Nah, untuk takdir musayyar tadi ada juga yang bisa dirubah, dirubah, ada yang bisa nggak dirubah. Contohnya kalau ditakdirkan miskin dari kecil, bisa dirubah gitu loh. Ini masalah bebas memilih beda lagi. Masalah dirubah, contohnya kita miskin. Di Al-Quran dikatakan manusia itu memperoleh apa dari apa yang dia usahakan gitu loh. Ya, bisa dirubah dengan doa. Mana ayatnya? Aku sudah membatasi pertanyaanku dengan surga dan neraka. Maka akan Kamu dengar nggak? Ya, Aku sudah mungkin mendengar. Pak Jangan ngomong surga, jangan ngomong cacat. saya pusing juga nih. Tolong dihapus lah itu yang Munir. Ya, mungkin Tolong Pak benar, Des, Tristan jangan ulang-ulang punya pertanyaanku loh. punya ayat pembanding ya. Pak Ponarges, sebentar Pak Ponarges. Jangan di-mute dulu saya. Kita persempit Sebelum ada Ibu aja. Sofi, kami Kita tadi persempit aja. diskusi enak Bu, nggak ada yang dibanding Pak Pak. Tristan, silakan persempit dengan membahas tentang takdir dalam konteks keselamatan, jangan dalam konteks keseluruhan gitu. Ya, boleh. Oke, boleh. saya Boleh, saya langsung belum deh. bicara dari tadi loh, Ya. Pak. Belum Iya, nanti Bu. sesungguhnya Pak Tristan Allah dulu itu ya. selesaikan dulu. Oke. Oh, iya. Pak Tristan minta waktu berapa? Bilang aja. Biar nggak dipotong-potong. Oke, silakan. Ya, aku tadi udah persempit pertanyaanku Tristan. Kamu Gini jangan kemana-mana. aja, Ibu itu aja yang ngomong, kami Surga diam semua. dan Ada ngomong lah neraka. Bu, satu jam kami tunggu, habis itu kami Ibu Kamu biar diam kami dulu, ngomong kamu ya. diam dulu. Nah, Ibu Kamu diam ngomong dulu. dulu Oke, Bang. terus. Aku tadi Oke, sudah Bang, saya mempersempit jawab langsung, Bang. pertanyaanku kepada Pak Munir, diam dulu. Iya, Aku sudah harus mempersempit dipahami pertanyaan. dulu Bu, takdir mukhayyar dan musayyar. Bagaimana Ibu mau paham hadis ini? Kalau Ibu nggak paham takdir mukhayyar musayyar. Sekarang aku tanya, memasukkan orang ke surga dan neraka itu musayyar atau mukhayyar? Gue tanya, hah? Khoyar yang mana? Gue tanya. Ya, itu Nggak maksudnya usah Bu ngomong Sofi jodoh, tadi. nggak usah Ya, ngomong itu cacat. maksudnya Surga dan neraka. Itu takdir mukhayyar atau takdir. khoyar? Bu, nanti Terkait- saya Khoyar yang mana? hubungkan ayat Baik, hadis ini kepada baik. hadis ini kepada ayat Quran. Nanti saya Takdir hubungkan terkait sesuai apa dengan enggak. keselamatan Sesuai ya. nggak pakai hadis ini. Oke. Gitu Loh, loh kalau nggak caranya. pakai lu ngomong. Ya, oke, Bu- dan Bu tadi Sofi, hadis kita bagus, dengerin dulu ya. selesai. Juga ilmu walau Pak ke negeri Ponarges, Cina. baik, Ini hadis Pak. palsu. Teman-teman dulu. Orang Diam dulu, cacat, dua-duanya. orang begini, Dua-duanya diam orang dulu. begitu. Waduh. Bilang aja gue nggak pakai hadis ini, gue Ya buang. nanti kami Gimana sih lu? Kita Iya. batasin. Ya. Sekarang saya boleh Mohon bicara turunkan dengan Pak Munir. tensinya ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Tristan ya, takdir terkait keselamatan seperti tadi dibilang Pak Wisdom ya. Ya, silakan Pak Tristan. Bu Sofi sabar dulu ya. Ya, silakan. Ya, Ya, Pak Tristan.
Halo Pak Iya, mungkin. Tristan. Dulu ya Bu ya, saya jawab dulu. Atau Pak Sumarlin deh, Pak Sumarlin. Ya, silakan. Iya, Pak Kalau baik. Sumarlin. Pak Sumarlin tadi hadisnya ditampilkan lagi Pak. Kita mau membatasi pertanyaannya hanya itu aja. Nggak usah kemana-mana. Ditetapkan, Orang ya. cacat, orang jodoh, aku nggak peduli. Enggak, langsung kami jawab aja. Bu. Itu Ditetapkan namanya manusia. musayyar. Manusia nggak bisa milih. Emang ibu tahu lahirnya normal sejak kecil? Maaf So Pak, tahu juga boleh saya itu. tambahkan Pak ya, boleh saya tambahkan. Nah, benar guys, gue Nggak bisa usah pingsan loh. ditambahin. IQ-nya berapa sih orang? Bisa saya jawab ini gimana Ya, Pak, boleh tambah-tambahin. saya tambahkan Pak. Emangnya Sebentar. saya seiman dengan dirimu? Ya Pak, udah jangan baper Pak. Ya kan belum Ya, selesai saya tidak bicara. apa-apa. Mungkin Gini, itu moderator. itu keimanan dari mereka ya. Ya nggak gini aja Pak Gini. Pak Tunggu. moderator, saya diam Tunggu, aja. Tristan. Tunggu, Tristan. Biarkan mereka bicara dulu sampai puas gitu loh. Tunggu Tristan, Oke. tunggu bentar. Oke. Pak moderator, ini kan yang menjawab punya hak untuk menjawab. Berapa menit dia minta kasih. Biar jangan disela-sela. Terus yang menjawab ini, yang mendengar, yang mau dijawab, lu catet. Yang kira-kira menurut Anda nggak masuk akal dan nyeleneh, catet. Nanti dibales. Kalau bertengkar gitu nggak selesai-selesai saya yang jawab, kasihan. Oke, lanjut. Ya, boleh saya tambah sebentar Pak. Ya, makanya mohon tertib ya. Jadi jangan disela-sela terus seperti itu ya. Ini tadi kan katanya ada 2 takdir ya Pak Tolonglah Sumarlin. ya. Pak Sumarlin tadi ada siapa tadi Pak Munir ya. Ada 2 takdir ya. Takdir satu adalah takdir yang tak bisa dihindari, takdir dilahirkan. Tetapi Allah sendiri sudah menegaskan, saya lihat di Al-Qur'an ya, bahwa dia tidak pernah merubah nasib gitu kan. Allah itu menyempitkan, Allah membalas tipu daya, lalu Allah menyesatkan barang siapa yang dia sesatkan. Jadi udah dipersempit Pak. Ya, jadi yang ini Ya nih ya. Bu, Di Al-Anfal ada takdir 53. yang tidak bisa Ya, sebentar. yang Ya. tidak bisa kita memilih. Contoh Iya, ini kita betul-betul menjadi disempitkan. Arab. Allah B. tidak pernah La merubah yughayyiru nasib. biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu kan. Iya, maksudnya sebentar ya. Nah. Yang demikian itu Itu adalah kaum Bu, kaum. iya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang kalau Ya. orang itu sebentar Pak. Ya. Pertanyaan saya orang itu berubah ya. Ya. Kecuali dia merubahnya Itu diri mukhayyar. sendiri. Tetapi ya yang menjadi masalah kalau Allah sudah menakdirkan, bagaimana dia bisa berubah? Pak? Maksudnya masuk ke ayat ini lagi Bu. Walau kana alal qur'an amanu wattaqalla fatahna barakatim minas alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi milih kaum ini, milih beriman atau milih kafir. Kalau kafir kayak Ethiopia itulah Bu, hancur. Kan nggak bisa Beriman milih dipilih Pak katanya itulah Bu, Pak. Nggak berkah bisa milih. angin Ya, dan bumi. Nggak bisa pertama. memilih Keluar karena dia minyak. sudah. Ah. Kalau Allah yang menentukan. Siapa bisa masuk. ngalahkan Dubai itu, Qatar, Mekah? Kalahinlah. Ini standar ganda ini Pak. Ya, mungkin kalau bisa Allah- dijawab. Makanya Jelaskan ayat Quran itu dibaca semua. pertanyaan jangan tadi. comot-comot satu, comot-comot satu. Eh, maknanya takdir sendiri. terkait Bang, keselamatan. Ya, mungkin bisa Saya kasih jawab waktu ya, ke Bang. Pak Sumarlin ya. Silakan Pak Saya Sumarlin. jawab langsung ya. Ya, Saya jawab oke. sedikit. Ya. Pak Sumarlin. Ya, Oke, silakan Pak Pak Sumarlin. Ya. Maaf moderator, saya ada hal sedikit nih. Kali kalau mau dicatat nama saya di grup-grup itu kasih tahu sebelumnya gitu. Jadi jangan ada nama saya pula di situ. Ya. Apalagi kalau Sofiatul ini saya bukannya nggak mau ngelawan, tapi anggap aja saya inilah. Saya malas gitu. Kita ngomong dia ngomong, kita ngomong dia ngomong. Jadi nggak Nggak usah kemana-mana, nggak usah banyak alasan. Kami juga ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, ngomong gue nggak bisa jawab, gue nggak tahu biar Pak Sumarlin yang jawab. Terima kasih moderator yang baik hati, ganteng Ya, dan thank you. Pak Edo Ya, nih terima paling kasih ganteng. Pak. Ya. Pak Edo dan Oke. Pak Iya. ya mohon maaf. Silakan Pak Sumarlin. Barakallahu fikum Pak. Ya. Ya, Pak kaitannya Sumarlin tadi- lanjut ya. Nggih, makasih Assalamualaikum. banyak Bapak. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pertanyaan Bu Sofi tadi kan yang menangkap maksudnya keselamatan itu di surga dan di neraka itu termasuk mukhayyar kah atau termasuk kauniyah kah begitu. Iya, kalau secara asal iya, Pak. Iya, kami katakan. Iya. Kemudian manusia menjalani kehidupannya diberi syariat ini itu dimudahkan, yang ke surga akan dimudahkan jalannya ke surga. Yang Berarti tidak bisa dirubah ya Pak ya? secara Sabar kauniyah Bu tidak. Uti Yang ya, kauniyah sabar. tidak. Yang kauniyah tidak. Ya, yang Ya, mukhayyar. berarti takdir Ya, yang masuk mukhayyar neraka, atau surga atau kauniyah neraka itu tidak. tidak bisa diubah. Saya tegaskan Iya. lagi nih, jangan bulat-bulat. Iya, yang musayyar atau yang kauniyah tadi yang ditetapkan itu tidak. Ya, yang sudah yang masuk tegaskan. neraka surga itu gue nggak bisa kelamin, jodoh, makanan, Iya, tidak. cacat apa enggak. Tidak bisa Tidak. dirubah ya, berarti ya sudah Tidak ditentukan bisa. Allah masuk neraka akan masuk neraka kan? Tidak, yang kauniyah tidak, iya.
Lalu banyak tinggal dijawab itu, muter aja mulut gue, heran sama kalian. Enggak, kami belum Ya, sempat Bu, gini, jawab. Bu. Ibu sudah beribut dengan Pak Tristan yang tapi nggak apa-apa, mohon dimaafkan kami dan saudara-saudara sekalian, harap bersabar gitu ya. Mungkin kita butuh waktu untuk mencerna pertanyaan saudara-saudara kita, atau mungkin kita belum nangkap, itu juga mungkin sebab kita salah menjawab gitu, atau apa tidak menjawab sesuai dengan poin yang saudara-saudara kita maksudkan gitu. Ya, baik, terima Ya, kasih terima Pak kasih. Sumarlin. Ya. Ya. Ya, yang jelas Bang ya. Saya nambahin dikit Bang ya. Yang jelas kita ini harus berprasangka baik ya, bahwa Allah itu telah menciptakan takdir yang baik bagi kita. Nah, Dan mentakdirkan kita sebagai penghuni surga. ya. Harus berprasangka ya. Mm-mm. Kita sebagai orang Islam ya, tidak boleh, oh ini saya belum tentu lebih baik daripada agama lain. Kita harus pede gitu sebagai orang Islam. Tapi kita sesama Islam ya, harus lebih rendah daripada Islam yang lain gitu. Oke. Gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rahmat Allah itu mendahului dari kemarahan Allah gitu aja. Dan efeknya ya, efeknya kita kenapa kita tidak dikasih tahu takdir kita akan masuk surga atau neraka, supaya kita terus berdoa gitu aja. Hikmahnya gitu. Oke. Benar. Ya. Boleh saya Jadi bicara? sekarang kalau Anda sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka dan itu tidak bisa dirubah. Lalu Iya, ngapain kalian beramal-amal dan harus ditimbang-timbang untuk apa Baik. gunanya? Sekarang Bagaimana baik. cara kalian mencapai Ya. keselamatan itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka? Baik, Ya, hal ini juga itulah kita harus selalu beramal ya dengan ikhlas ya. Itu ada harapan, kita mempunyai harapan gitu supaya rahmat Allah itu mendahului daripada takdir buruknya gitu. Ya. Boleh saya baik, ngomong, mungkin Pak? kami tambahkan ya. Pertanyaan serupa sudah ditanyakan juga para sahabat kepada Rasulullah ketika sehabis memakamkan sahabat yang lainnya. Ya. Kalau begitu kalau gitu kita ini aja nggak usah beramal gitu. Kata saya beramal lah karena setiap kalian sudah dimudahkan terhadap apa yang kalian telah ditakdirkan padanya. Kurang lebih itu jawaban kami. Ya. Amalan tidak membawa ke surga, Pak. Nah, Ya, memang. boleh Pak, saya Maksudnya tambahkan, berusaha Pak? lah. Ya, beramal lah. Amalan itu ya Mas ya. Amalan itu belum tentu diterima Allah soalnya. Ada yang amalnya karena ria. Kasih saya hadisnya yang menyatakan amalan itu bisa membawa masuk ke surga. Kasih saya hadisnya. Ya, Saya sudah ada hadis dijelaskan yang ya. mengatakan amalan tidak membawa ke surga. Ya, ada Ya. memang ya. Kalian masuk surga ada. itu bukan karena amal-amal kalian, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Iya, ta'ala. memang kesimpulannya adalah Iya. memang semua atas otoritas Allah gitu. Tetapi melewati Iya, benar. pembicaraan ini saya tadi udah kasih tahu, Allah sudah memberikan kriteria bahwa dia tidak merubah satu nasib kaum atau nasib siapapun kecuali orang itu merubah sendiri. Tetapi Allah sudah Ya. menetapkan untuk menyempitkan mereka untuk memberinya dalam susah payah dan seperti itu gitu loh. Allah sudah memberitahu bahwa takdir itu adalah wewenang dari Dia gitu loh Pak. Jadi ketika Bapak mengatakan masih berkelit, masih ada jalan untuk selamat, Benar. saya Benar. nggak sesuai, nggak Al-Qur'aniyah gitu loh Pak. Iya, Nggak ada Pak jalan Sumarin. ya. Dari semua Oh, yang kita lihat itu yang nggak ada jalan itu untuk poinnya selamat. Ibu ya, baik. Nggak ada jalan kalau saya Baik. Nggak ada jalan untuk selamat. Pak Sumarlin, Ya. saya justru agak Ya. bingung yang dikatakan nasib itu bisa dirubah, Pak. Iya. Kalau Allah yang sudah merubah. Iya, itu Ya, hadis Nabi ya. ketika dikatakan Pak ya, banyak orang Muslim juga mengatakan, oh kalau dia nasibnya jelek itu bisa dirubah asal dia mau bekerja segala macam. Bukankah Muhammad sendiri menyatakan Pak, ketika di dalam rahim dia sudah ditulis amal, rezeki dan sebagainya Pak, itu sudah baik. ditetapkan. Iya, baik. Ya. Iya. Saya tambah Iya, satu baik. cerita Pak, satu aja. Silakan. Ya. Nih ya, saya mau kasih tahu ya bahwa tidak ada yang bisa. Kalau Allah sudah menetapkan nggak ada yang bisa gitu loh. Ya, Al-A'raf 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah itu Pak, nggak ada yang bisa menentang kehendak Allah.
Jadi kalau Bapak masih mencari jalan untuk bisa melepaskan diri dari kehendak Allah itu, kayaknya saya pikir itu asumsi Bapak sendiri gitu loh. Ibu Uti benar ya. Kita tidak satu orang pun, tidak satu makhluk pun, tidak satu atom pun, tidak satu subatom pun yang bisa keluar dari kehendak Ya, pencipta lalu kita, jalan Bu Uti. keluarnya apa Pak? Mencari keselamatan di Islam. Bu Uti benar sekali ya. Ya, lalu Perlu jalan diketahui ya kaitannya tentang takdir ya. Kita berusaha itu juga termasuk takdir. Saya besok misalnya pergi ke kantor gitu, itu termasuk takdir ya. Jadi segala Tapi usaha dia tidak manusia merubah, segala Pak. Tidak merubah apapun dari satu kaum selain orang itu merubahnya sendiri. Tetapi masalahnya kalau Allah menghendaki keburukan, ini ayat Tuhan Iya. atau kalau Allah menghendaki Iya, kalau Allah keburukan, menghendaki keburukan iya. Jadi- Seperti itu. Nah, Jadi gini. supaya tidak diburukkan, Anda harus berbuat baik, Bu, supaya tidak Ya diburukkan makanya Allah, seperti makanya kata saya tadi. makanya tadi itu takdir itu terbedakan. Yang ibu sedang mempertentangkan yang kauniyah dengan syariah. Segala hal yang syariah itu sudah dituliskan juga di dalam kauniyah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beramal baik, segala macam dia melakukan ketaatan itu sudah ditakdirkan setiap gerak tubuhnya, gitu. Setiap doanya besok dia berdoa, kemudian dengan sebab doa itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia rezeki, ya. Dan takdir itu bertingkat-tingkat ya. Jadi yang kauniyah tadi kami katakan sama sekali tidak bisa dirubah. Namun hal-hal yang ada di dalam kauniyah itu bukan hanya mencatat bahwa kamu langsung suruh, bukan tujuan yang dicatat, tapi secara detail-detail keseluruhan, termasuk usaha di dalamnya, termasuk dia berdoa, termasuk dia dengan sebab dia berusaha berdoa itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya, kan menambah rezekinya, itu sudah ditakdirkan juga gitu. Saya pertanyaannya berdoa Pak, supaya bagaimana dengan nasib orang yang ditakdirkan untuk menerima yang satunya lagi, Pak? Ini yang jadi Menerima. pertanyaan. Bagaimana Bapak bisa menjawab saya? Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menerima takdir bahwa Bapak tidak akan dirubah nasibnya, Ya. bahwa Allah akan menyempitkan. Ya, bahwa mungkin ini itu. Nah, itu baik penjelasan dari Pak pertanyaan yang mantap sekali Sumarlin. itu. Apa Ya, harus Bapak habis ini lakukan? kita lanjutkan dari perspektif Kristen ya. Ya, iya. Oke, ya. Iya. Apa namanya? Apa yang harus Bapak coba diulang. lakukan ketika Bapak sudah ditakdirkan masuk neraka? Itu loh. Itu Kita agak- ya ini ya. Kita semua ini ya tidak diberitahu takdir itu kita kemana gitu. Kita tidak diberitahu takdir dan kita diberi hujah. Diberi hujah itu diberi argumen oleh pencipta. Ini aturanku, ini turuti, ini dengar gitu kan. Dan kemudian diberi kehendak untuk mengikuti atau tidak kehendak. Gitu. Ya. Jadi Seperti itu. kesimpulannya ya gampang sekali Ah, ya, malang salah sekali. salah gitu. satu salah satu bentuk pentakdiran secara kauniyah kita diberi salah satu bentuk pentakdiran secara kauniyah kita diberi kehendak untuk memilih secara syariah. Nah, di situ sehingga di hadapan pencipta lagi nanti kita tidak punya hujah lagi, tidak punya Pertanyaannya Pak, ketika argumen Bapak lagi karena kita mengatakan memilihnya. diberikan Makanya apa di, tadi? makanya di dalam tunggu dulu supaya Ibu paham. Nah, makanya di dalam pernyataan Rasulullah itu dikatakan beramalah karena setiap orang dimudahkan, gitu, dimudahkan, diberi. Ada orang yang diberi mudah untuk mendengar, mudah untuk mengerti. Ada orang yang diberi kemudahan untuk tidak mendengar, tidak mengerti. Gitu. Ini semua bentuk-bentuk pengarahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada takdirnya. Gitu. Baik, bila Secara itu kauniyah memang kita, yang iya, diimani Pak Sumarlin ya, nggak ya, apa-apa itu ya. yang kami imani. Bu Dan secara Uti kauniyah ya. memang tidak bisa kita untuk merubah yang kauniyah. Gitu. Namun kita diberi yang syariah ini tadi. Gitu. Dalam rangka menjalani yang kauniyah itu tadi, termasuk ya kita memilih, kita mengapa, kecenderungan kita berbicara yang baik. Ada juga orang yang temperamental, emosional, itu kan semua dari bentuk-bentuk. Bentar ya Pak Sumarlin, ini kita lagi bahas substansinya takdir itu adalah ke surga dan neraka Pak. Ini mesti Iya, dibahas, berbicara bukan yang masalah, buruk mengantar ini kita rezeki kepada juga neraka. diatur. Mungkin Tapi kita lebih ya, mungkin ke situ Pak semestinya Pak. Mungkin sudah cukup ya dari perspektif Islam tadi, kita sudah mendengarkan cukup banyak ya. Ya, sekarang kita coba dengarkan dari perspektif Kristen itu seperti apa. Ya, silakan dilanjut Bu Sofi. Recording stopped. Iya. Kok stop recordingnya? Ini di live kan apa enggak? Recording in progress. Kalau saya sih Itu saya relay, masih recording tuh. Oke. tapi saya nge-relay ini. Ini perbedaan yang harus kita pikirkan. Jadi tadi dikatakan di dalam Islam tidak bisa dirubah. Kalau kamu sudah tentukan masuk neraka ya kamu masuk neraka aja. Dan kamu nggak tahu ya karena kamu nggak diberi petunjuk, ya kan? Jadi pokoknya hidup dalam kejahatan dia tanpa sadar gitu loh.
Ya, nanti ketika dia dihakimi ya kamu udah ditentukan tapi buat apa timbangan gitu. Sudah ditentukan masuk neraka kok. Tidak ada penghakiman kalau menurut saya. Kenapa? Karena sudah ditentukan penghakiman itu ya untuk membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas, manusia mempunyai sesuatu yang bisa dia usahakan, mempunyai satu hujah. Ya, keberatan-keberatan artinya loh, kenapa aku harus masuk neraka Tuhan? Salahku di mana? Aku tidak pernah dengar namamu. Ya kan? Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan nanti semua kitab-kitab dibuka. Ada banyak kitab-kitab yang dibukakan. Bukan cuma kitab kehidupan. Jadi Tuhan itu mempertimbangkan sisi keadilannya bagi mereka yang belum pernah mendengar namanya. Tetapi kalau bagi siapapun yang namanya tidak didapati tercatat dalam kitab kehidupan, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Nah itu kriterianya, bukan timbangan. Kalau penghakiman atau timbangan itu artinya dia punya alasan. Kalau ini enggak, kenapa? Loh, gue udah ditentuin kok. Kamu kalau penghakiman itu kan kayak hakim, ada pengacaranya, kamu bisa naik banding gitu loh. Ini kamu nggak bisa naik banding, itu kamu udah ditentukan gitu loh, nggak bisa bantah. Iya, lagi Ya pula, kan? ya boleh saya tambah sedikit lah. Lagi pula surga neraka itu adalah tempat final ya, tempat penghakiman terakhir. Jadi adalah tidak masuk akal sekali kalau Bapak mempercayai bahwa Bapak akan mendatangi neraka, dicelup sebentar di situ, dicocol sebentar di api, lalu Bapak dilempar ke surga gitu. Karena Alkitab menyatakan ada jurang pemisah antara surga dan neraka. Orang neraka nggak akan pernah bisa lagi ke surga karena orang surga nggak bisa ke neraka. Itu tempat yang final, Pak. Jadi kalau menurut saya adulah konyol sekali gitu. Aduh sayang sekali, kasihan sekali kalau beriman dalam kepastian akan menuju neraka gitu loh. Nah, beda sekali dengan yang kami punya ya. Di sini di dalam ya silakan Ibu Sofiatul. Ya, apa yang ditawarkan oleh Yesus itu beda banget ya. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Itu bukanlah takdir dari Tuhan. Ya, neraka bukan untuk manusia, ya. Tapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, itu jelas. Dan Alkitab mengatakan, keinginan Allah ialah supaya semua orang diselamatkan. Ya. Nah, karena dosa Adam ini, kita sudah ada di dalam satu posisi kutuk, kecenderungan untuk dosa. Kita terputus hubungan dari Allah. Kita nggak bisa cari rahmat ridhonya Allah, itu nggak bisa. Harus Tuhan yang datang cari manusia, karena yang terhilang itu kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak hilang, nggak perlu dicari kemana-mana dia. Nah inilah bedanya kekristenan dengan agama. Agama itu ialah dia mencari jalan ke atas, ya, dia bottom up sistemnya. Dia pikir siapa yang bisa jadi Tuhan ya. Tuhan kan mesti pencipta, maha besar. Oh mungkin Krishna bisa jadi Tuhan. Oh mungkin Sunggokong bisa jadi Tuhan. Oh mungkin Tuhan itu kayaknya dia tidak beresensi, kayaknya dia bisa di mana-mana. Akulah Tuhan. Ya, aku sendirilah Tuhan itu. Mereka mencoba mencari jalan ke atas. Tetapi kekristenan tidaklah demikian. Tuhan mengatakan, tidak seorang pun yang pernah memandang wajahku atau mendengar suaraku, kamu gak bisa mencapai aku. Harus aku yang turun dan rendahkan diri. Amin. Makanya Alkitab itu adalah cerita mengenai Bapa yang datang mencari kita yang hilang. Ya, makanya ketika di Taman di Eden, ketika Adam itu bersembunyi dan ketakutan, Tuhan itu datang mencari dia. Adam, di manakah engkau? Dan itu cerita itu runtut dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Lihat ini. Yeremia 24 ayat 7. Ini Nabi Yeremia perjanjian lama. Tuhan berkata, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Yahweh. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi ingat, Tuhan itu memberi kita hati dan roh yang baru. Kalau enggak nggak bisa kita. Nggak bisa terima Yesus. Ya, Yesaya 65 ayat 1, Tuhan berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Makanya banyak dari umat muslim ditemui oleh Tuhan, baik dalam mimpi maupun dalam penglihatan, ya, termasuk saya sendiri. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Makanya Yesus berbicara dalam perumpamaan dirham yang hilang, domba yang hilang, anak bungsu yang hilang. Ya, dia mengatakan karena sang anak manusia yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kitalah yang terhilang, bukan Tuhan. Kita tidak bisa mencari jalan pulang. Tuhan datang mencari kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Dan aku pulang kepada Bapa mempersiapkan tempat bagi kamu. Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Kemudian Yeskiel 11 ayat 19, aku memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Ya, Anda tahu ya, saya kayak begini, ini saya dulu lebih strict lagi sebelum saya kenal Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang merubah saya, itu nggak mungkin. Manusia nggak ada yang bisa merubah saya. Hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam hati kita, Dia merubah hati kita. Untuk Dia memberikan kita hati dan roh yang baru untuk mengenal Dia. Ya, ini diulang lagi nih, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Hati yang apa nih? Hati untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada kata-kata yang barang siapa yang tersesat, aku udah orang tersesat terhilang, lu makin nyesatin lagi, makin gak ketemu dong. Bukan Tuhan yang menuntun kita, lalu siapa? Makanya Yesus mengatakan gini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan kalau ada satu domba tersesat, dia tinggalin yang 99 ekor, dia cari domba yang satu itu. Anda tahu kenapa? Domba itu kalau tersesat, ya domba itu paling aneh, dia bisa membedakan suara gembalanya dan suara orang lain. Domba itu kalau tersesat, dia kehilangan jalan nih, tersesat dari kawanan, dia itu menggigil, ya, kemudian dia itu akan stroke. Ya, dia nggak bisa jalan. Jadi dia akan stroke, dia nggak bisa jalan, dia diam aja di tempat. Apalagi kalau dia tersangkut tanduknya, ya. Jadi harus gembalanya yang mencari dia, karena domba ini nggak bisa cari jalan sendiri. Harus gembalanya yang cari, kemudian dipanggul. Anda lihat ini, kenapa dipanggul? Karena domba yang tersesat itu nggak bisa jalan biasanya. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, dan aku datang untuk mencari yang hilang. Paling bodoh katanya. Ya, domba termasuk binatang paling bodoh. Jadi membutuhkan gembala, betul-betul membutuhkan gembala. Iya. Domba jangan kita domba nanti kita bilang bodoh lagi. Iya, kita membutuhkan baik. Ya, domba itu agak aneh ya. Dia hanya mendengarkan suara gembalanya. Jadi kalau misalnya satu kawanan ternak kumpul gitu jadi satu ada beberapa gembala. Begitu gembalanya tuh ngomong gitu atau bersuit gitu ya, itu dombanya tuh bisa nggak ketuker. Dia bisa tahu ini gembalaku atau bukan. Makanya Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan dia mereka mengenal aku. Iya, ya itu bedanya Pak Sumarlin dan Pak Munir, Allah di dalam Alkitab dengan Allah di dalam Quran Anda. Iya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan dikit. Lalu sangat di bagus dalam sekali, kitab Bu Sofi. Perjanjian Lama juga dikatakan ya, sejauh timur dari barat ya, demikian dihapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita ya. Lalu dosamu apa tuh? Akan merah, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini perbandingan yang beda banget bagi bumi dengan langit antara Tuhannya Pak Sumarlin dengan Tuhan kami. Tuhan kami mencari dan menyelamatkan yang hilang, bahkan menawarkan itu loh Pak, menawarkan keselamatan itu. Jadi nggak ada yang namanya yang takdir menyesatkan gitu, marah-marah. Kalau takdir apakah lahir laki-laki perempuan ya pasti dong. Masa saya milih saya jadi sok tentu yakin. itu salah paham ya mengenai takdir itu salah paham. Sebenarnya takdir itu sedikit Pak ya. Sebenarnya jodoh ya, rezeki, kematian dan kita kagak ngomongin jodoh, rezeki, cacat, kamu cewek, surga neraka nih Pak yang kita omongin keselamatan, jangan ke sana. Baik, mohon izin menanggapi. Jadi terkait keselamatan ya. Takdir Allah ya dalam Al-Qur'an la ikraha fid din. Jadi Allah itu membebaskan juga ya. Kalau kita sudah ditakdirkan hidup di dunia, kita dibebaskan untuk memilih agama ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu kontradiksi Pak. Kontradiksi Pak. Iya. Apa bicara kontradiksi dengan ayat yang di atas tadi yang paling eksplisit ya menjawab mohon izin. Ya, baik, silakan Pak Kalau Sumarlin. Allah itu sudah menentukan itu, apa gunanya ayat ini kan gitu. Ya, silakan Pak ya. Iya, mohon izin. Ya, baik sekali tadi penyampaian Bu Sofi. Luar biasa sekali. Ya, berarti menurut beliau sedemikian apa pemurahnya pencipta kita ya, sedemikian
luar biasanya gitu sampai mencari kita. Berarti dalam hal ini kami bisa tenang gitu, sangat tenang. Kenapa? Meskipun kami saat ini di dalam pandangan kekristenan tentu sebagai orang yang berdosa, ya, sebagai orang yang istilahnya calon penghuni neraka atau apapun itu, gitu. Kami bisa tenang karena satu saat ya dia akan datang kepada kami. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau sampai beliau tidak datang, gitu, dia tidak datang mendatangi kami dan kami tahu dia punya kemampuan itu, gitu. Dan kami tahu sedemikian kasihnya kepada manusia, lantas masih memasukkan kami ke neraka, ya juga kami juga bisa protes gitu. Ya, Pak. Bapak bertemu dengan saya, Bapak bertemu dengan saya, berdialog mengenai Injil, itu merupakan satu takdir yang baik. Artinya Anda ditakdirkan 1 dari 4, Anda sudah mendengar Injil. Nah, tinggal bagaimana Anda meresponnya, Pak. Beda dengan Bapak tidak pernah mendengar Injil. Bapak setiap hari ke Zoom CIA, Anda mendengar Injil, Anda mendengar berita keselamatan. Nah, sekarang tinggal Bapak sebenarnya sudah menemukan itu. Ya, Tuhan sudah bekerja. Saya dari kecil, Pak, walaupun saya belum Kristen, Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya kalau saya ingat-ingat. Terus-menerus saya ditarik untuk kenal Tuhan. Pada waktu itu saya nggak mau. Ini orang aneh-aneh apaan sih? Orang Kristen ini aneh-aneh, gue pikir. Ya. Nah, lagi pula, dan baru semester 4 Tuhan membukakan hati saya. Walaupun Tuhan terus-menerus menarik saya. Nah, Anda bertemu dengan kami, Pak, berdialog di Zoom CIA. Ya, Anda jelas tadi Edo menjabarkan panjang melebar, kali tinggi, kali dalam, ya, bahwa tujuan kami adalah memberitakan Injil itu. Anda sudah mendengar Injil itu. Jadi firman sudah ditabur. Saya sudah bicara panjang melebar mengenai dosa, keselamatan, mengenai apa itu Injil, apa itu kebenaran. Nah, sekarang tinggal bagaimana responnya. Tuhan mengatakan ada benih yang jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Kalau Anda mengeraskan hati Anda, ya, benih itu akan sia-sia, Pak. Ada benih yang begitu jatuh sambar sama iblis tuh. Tapi ada 1 dari 4 tanah itu akan subur. Ya, bagi yang mendengar YouTube ini, kemungkinan ada, Pak. Ya, kemungkinan ada karena dia sering mendengar ini. Kami menerima beberapa kontak juga. Saya sering mendengar ini dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Itu ada benih yang kita taburkan jatuh ke tanah yang subur. Ya, Pak, ya. Ya, satu Pak saya tambahkan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ada kemungkinan akan bertemu dengan Allah gitu kan. Tetapi yang saya lihat selama ini bahwa sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan Bapak gitu loh. Tuhan Bapak itu bagaikan satu angan-angan yang nggak bisa terjangkau dan memang seperti itulah adanya gitu kan. Dan di sorga nanti pun katanya itu kan bukan rumah Tuhan, bukan rumah Allah. Ya, sorga untuk Bapak itu adalah sorga di mana Allah menyediakan satu tempat untuk fasilitas kalian untuk menikmati apa yang namanya seks itu kan dengan bidadari gitu loh. Jadi nggak ada Pak. Jadi salah ketika Bapak mengatakan 1 kali nanti saya juga akan bertemu dengan dia. Nggak ada ayatnya, Pak. Setahu saya tidak ada. Saya tidak pernah menemukan ayat bahwa Allah akan berhadapan muka dengan Bapak gitu loh. Nah, kalau kami lain lagi. Kalau kami, Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi kami punya kepastian untuk bertemu muka dengan Tuhan kami gitu loh, Pak. Ya. Ya, baik sekali. Terima kasih sekali ya. Tetap tidak menafikan tadi bahwa beliau punya kemampuan ya untuk itu sebagaimana yang panjang lebar dijelaskan. Yang mengatakan Bapak akan ketemu. Tidak, bukan kami nggak bicara tentang Islam ya. Kami sekarang mengambil istilahnya mencoba memposisikan diri gitu ya. Bahwa kami ini orang calon tidak selamat. What if aja. Kami biasanya menggunakan what if. Bagaimana seandainya gitu misalnya perspektif Kristen yang benar gitu. Ya, tentu saya bisa bertenang kan saya akan menunggu gitu. Seperti itu, anggaplah saya Hasilnya begini, Pak. Ketika Bapak lahir baru, Bapak terima Roh Kudus, itu ada satu rasa yang beda di dalam kita. Iya, tentunya dia akan datang kepada saya gitu untuk menginikan ya. Bapak cari aja, Bapak berdoa sungguh-sungguh. Biasanya dari beberapa kalangan kami ya. Jadi iya, tidak perlu ditemui di saat sholat tahajud. Kami tidak khawatir, Pak. Ya, jadi kami begini saja. Bapak baca Alkitab aja dulu, Pak. Bapak baca Alkitab dulu. Bapak renungkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau gini, Pak, maksud saya begini, Pak Munir dan Pak Sumarlin. Anda itu dari kecil cuma taunya Islam. Ya. Kalau saya agak beda karena saya keluarganya warna-warni, ya. Kebanyakan nggak beragama. Ya, saya juga memang. Jadi gini, Pak, bagaimana Bapak sebentar Pak Munir.
Gini loh, maksud saya, Bapak bagaimana bisa tahu pizza itu rasanya enak kalau Bapak tiap hari makannya gado-gado? Yang Bapak tahu, yang Bapak pelajari dari kecil, itu cuman surat Al-Ikhlas, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu ini agama yang benar? Bapak nggak pernah compare dengan agama-agama lainnya. Harusnya kalau Bapak mau menemukan kebenaran, Bapak compare, Pak. Makanya saya kan selalu mengatakan kepada Pak Munir, bagaimana kamu tahu tas LV yang asli sama tas LV yang palsu? Kalau kamu tas LV asli kamu tidak pernah lihat, kamu tak bohongi, Pak, ini tak kasih tas LV ya, harganya 3 juta, ternyata aku belinya di Mangga 2, 30.000. Nggak bisa, Pak. Bapak untuk tahu sesuatu, Bapak harus compare. Mana yang asli, mana yang palsu. Demikianlah kami menemukan kebenaran. Bapak baca deh, mereka yang menemukan, mereka compare, Pak. Mereka nggak buta. Oh, jadi bagaimana Bapak bisa terbuka? Bapak bisa tahu, oh pizza enak. Pizza, gue aja nggak pernah lihat pizza, gue makannya tiap hari gado-gado. Bapak dari kecil dicekoi hanya Islam. Bagaimana Bapak bisa tahu Tuhan Bapak itu benar, gitu loh? Buktinya apa? Itu kan agama turunan. Ya puji Tuhannya di tempat saya bukan agama turunan. Jadi saya tidak diwajibkan Kristen atau diwajibkan Islam atau diwajibkan apa, kita nggak ada agama memang. Ya, santai-santai bebas-bebas aja. Ya. Nah, jadi gini maksud saya ya. Anda itu ketika Anda dicekoi, ya gimana Anda tahu itu yang benar, gitu loh maksud saya. Anda enggak pernah lihat bagaimana Anda bisa bilang ini LV tasku yang aku beli ini asli loh mereknya. Anda belinya di Mangga 2 asli loh. Dan Anda LV asli yang harganya 29 juta aja nggak pernah lihat kok. Megang aja nggak pernah kok. Nah, jadi saya berkali-kali ngomong sama Pak Munir. Pak Munir, coba Anda ke teller BCA. Bagaimana teller BCA itu membedakan antara uang palsu sama uang asli? Itu pasti dijejer, Pak. Bapak lihat itu kalau di supermarket untuk bisa membedakan uang palsu sama uang asli, itu dua-duanya dijejer. Ini loh yang palsu, ini loh yang asli. Ya. Terus caranya bagaimana? Anda bisa dengan gampang membedakan mana yang asli, mana yang palsu, Pak. Ya, agama mana yang asli, agama mana yang palsu. Caranya gampang sekali, Pak. Anda harus pegang yang asli dulu, Anda harus tahu yang aslinya. Ya, teller BCA itu selalu dipegangi uang asli, Pak. Ya, selalu dipegangi, dicium, diraba, ya. Pokoknya diterawang, dia Pak. Begitu dia dapat uang palsu nih, Pak, teller ini cuma pegang tangan kok nih pakai jari. Itu keraba pakai tangannya, Pak. Dia langsung tahu ini palsu nih. Salah satu dari 10 lembar ini palsu. Saya kerja di bidang keuangan, Pak. Kita harus bisa membedakan itu, yang palsu dan yang asli. Ya kalau Anda aslinya nggak pernah tahu, bagaimana Anda mengatakan yang palsu ini asli? Nggak bisa Anda bedakan, Pak. Memang, Anda harus compare dulu. Memang Muslim memang dibentengi untuk pertama-tama itu menyangkal ketuhanan Yesus. Ya, satu-satunya tujuan dari Nabi Muhammad adalah membuat agama baru adalah menyangkal ketuhanan Yesus. Dia tidak peduli dengan agama yang lain, dia nggak tahu agama yang lain. Satu-satunya tujuannya itu yang di Al-Maidah 75 atau 72 itu. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dan di dalam Alkitab kami telah dikatakan orang yang seperti itu adalah pemimpin dari roh antikristus itu, Pak. Jadi memang Muhammad memang memimpin Bapak untuk menyangkal ketuhanan Yesus itu. Contoh ya, Pak. Contoh, Pak. Ya, sebentar, 1 menit, Pak. Contoh, konsep mengenai timbangan. Ya, ditimbang amal. Itu adalah agama Zoroaster yang Bapak ikuti. Itu bukan barang baru. Ya, kemudian ada bidadari di surga itu diambil dari paham Zoroastrianisme kali ya, Zoroaster. Itu sudah ada, Pak. Bagaimana Anda mengatakan ini barang asli, sedangkan agama Zoroaster itu bukanlah agama yang benar. Iya, dan sama semua seperti cara, ritual, semua nggak ada yang baru. Yang diajarkan oleh Nabi nggak ada yang baru, Pak. Semua mengikuti ajaran Tawaf, berhaji, itu bukan suatu barang baru. Agama ya, Hindu memang yang kami paham itu adalah berhala sebelumnya, berhala bangsa-bangsa. Bukan ajaran yang syariat itu. Mungkin ini supaya sekarang kan temanya kan apa itu tadi takdir dan keselamatan dalam Kristen. Ya, mungkin intinya Pak Sumarlin bertanya, Pak, mempertajam. Oh ya, monggo. Ya, kami belum pernah menanggapi satu kalimat, Ibu ngomong soal banyak. Silakan Pak, maaf. Ya, poin yang ingin kami sampaikan tadi dari segala macam yang disampaikan Bu Sophie gitu kan, poinnya bahwa Tuhan yang datang mencari kita gitu.
sesungguhnya kalau demikian umat manusia ini nggak perlu khawatir gitu. Tuhan akan datang gitu, akan membalikkan hatinya gitu. Bukankah kita semua ini ada di bawah kekuasaannya gitu. Dia yang berkuasa membalikkan hati manusia gitu. Setutup apapun saya menutupnya, dia berkuasa membukanya. Jadi tidak perlu khawatir akan hal itu gitu. Nah justru itu namanya kasih karunia atau anugerah. Iya, ya tidak perlu khawatir, suatu saat dia akan datang gitu kepada saya gitu kan. Ya, amin, puji Tuhan. Kan begitu. Nah, cuma yang juga perlu menjadi pertimbangan manusia saat ini juga, bagaimana kalau seandainya Islam itu yang benar gitu. Kan repot kita akhirnya. Ya ini kalau mengatakan begitu kan ya jadi sudah selidiki. Jadi begini, poin yang ingin saya sampaikan Ibu. Ini, Pak. Poin yang ingin saya sampaikan gitu. Saya tidak hadir di zaman Yesus. Saya tidak hadir di zaman Muhammad. Semua berita ini yang sampai kepada saya ini melalui perantaraan orang-orang manusia tentang kekristenan melalui perantaraan Bapak Ibu sekalian di sini gitu kan. Tentang Islam melalui guru-guru kami gitu. Nah, kalau sebagai istilahnya manusia yang mengesampingkan dulu yang lain-lain, mencoba berpikir untung ruginya saja dulu ya. Kalau saya tidak memeluk Kristen, saya tidak akan rugi. Kenapa? Suatu saat Yesus akan datang kok. Kembalikan hati saya untuk percaya sama dia, karena dia yang mencari. Ibu bilang tadi, dia akan mencari, akan mau menyelamatkan manusia. Dia turun gitu. Bukan manusia yang mencari dia, tapi dia yang akan mencari turun. Menyelamatkan